Adapun penceramah agama yang kelima yang akan disampaikan oleh saudara Habibi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pemimpin sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darun Najah, Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi Abdul Fattah dan Ibu Hajah Siti Rombah, mata'allahu bituri ayatihim. Dan tak lupa pula kepada guru-guru kita semua, Ustadz Abdul Manan Ahmad Fauzi, Ustadz Abdul Minan Ahmad Fauzi, dan Ustadz Imam Abu Hamid Ahmad Fauzi, mata'allahu bituri ayatihim. Dan tak lupa juga kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, yakni wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal. Berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah agama yang saya namai tanda-tanda akhir zaman. Betul. Berdirinya saya di sini tidak akan membahas tentang datangnya dukhon. Saya di sini tidak akan membahas tentang munculnya dakwah, dan saya di sini juga tidak akan membahas tentang turunnya Imam Mahdi. Tapi saya di sini akan membahas tentang sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Ya'ti 'alan nasi zamanus sabiru fihim ala dinihi kalbidi ala jambi, yang artinya akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang-orang yang memegang bara api. Maksud hadis di sini adalah akan datang suatu masa yang kita sebut saja masa sekarang ini, masa-masa akhir zaman. Yakni yang namanya kemaksiatan sudah dianggap hal yang biasa, sudah dianggap lazim, sudah diterima oleh masyarakat, bahkan sudah dinormalisasi. Pada zaman sekarang ini kita bisa melihat dan mendengar dengan jelas bahwa yang namanya kemaksiatan ada di mana-mana. Mulai dari anak-anak kecil hingga dewasa yang berkata-kata kasar, wanita-wanita yang sudah membuka hijabnya, wanita dan pria yang berpegang-pegangan padahal bukan mahram, belum lagi ditambah dengan memakai barang-barang punya orang lain tanpa izin pemiliknya. Nih contohnya ya, contoh si Bayu lagi duduk, terus demong datang, Bay, masa ya Bay ya? Tadi saya dengar si Johan ngomong bab 1 Bay. Nah terus kata si Bayu, alah bab 1 doang, jangan kan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Udah biasa itu mah. Kamu mah kayak bawa hidup kemarin aja. Kamu ya di pondok ini, santri mana yang gak pernah ngomong kasar di pondok ini? Itu kan udah dianggap hal yang biasa. Belum lagi ditambah dengan maksiat lisan yang lainnya seperti ghibah. Apa sih definisi ghibah itu? Ada yang tahu nggak? Definisi ghibah itu adalah
membicarakan keburukan orang lain di belakang orang tersebut dan itu adalah suatu kebenaran. Contohnya nih, contoh. Nah, itu Pak Yuda. Jadi saya pakai diri saya aja lah biar nggak zalim. Misalnya nih, saya diomongin, aneh Habib itu. Ngapa? Baju dia itu ya, itu aja. Siapa tuh? Ya iya kan nih, orang baju dia itu doang. Ya emangnya kamu itu kenapa sih? Kalau memang kamu banyak duit, gak usah gangguin hidup orang, bisa nggak? Lanjut. Nah, kalau misalnya membicarakan keburukan orang lain di belakang orang tersebut dan itu adalah suatu kebohongan, itu namanya fitnah. Contohnya nih, siapa yang mau? Siapa? Nah, habis. Misalnya nih, Rehan ngomong sama si Acep. Cep. Apa Han? Masa ya? Tadi si lihat di filman maling pendokter. Misalnya, nah padahal si filman itu nggak maling. Nah itu namanya fitnah. Kalau misalkan membicarakan keburukan orang lain di depan orang tersebut, itu namanya mencela ataupun menghina. Contohnya lagi nih. Contoh. Siapa yang mau? Siapa? Gantian. Misalnya nih ya, misal. Si Balam ngomong sama si bos. Nah, padahal situ banyak orang. Bos, kamu nih udah bajunya acak-acakan, bau lagi. Misalnya nih, misal. Nah, di situ banyak orang. Nah, itu namanya bukan menasihati, tapi itu mencela ataupun menghina. Dan tiga-tiganya itu dosa, dan tiga-tiganya itu maksiat. Belum lagi ditambah dengan maksiat badan yang sudah dianggap biasa. Ada yang tahu itu apa? Yakni berpacaran. Di sini saya mau nanya, apa manfaat pacaran? Ada yang tahu? Apa sih manfaat pacaran itu? Agar ada yang mengingatkan kita. Kita di sini teman, kita di sini saudara, kita di sini saling mengingatkan. Agar apa? Agar ada yang memperhatikan kita. Malaikat Israel pun 70 kali memperhatikan kita. Agar ada yang menemani kita. Ketika kita diciptakan di muka bumi ini, kita diciptakan dengan yang namanya royan. Untuk apa? Agar menjadi semangat. Ya, betul. Gitu. Apakah ketika kedua orang tua kalian kesini, kalian melihat wajah kedua orang tua kalian yang pernah lelah mencari uang untuk kalian, untuk SPP kalian, untuk uang jajan kalian, untuk kebutuhan kalian. Dan ketika kalian pulang, dan ketika kalian sukses, hafalan kalian sudah banyak, gak usah jauh-jauh dulu. Ketika kalian pulang, kalian menjadi imam Jumat, menjadi khatib, menjadi imam tarawih, terukis di wajah kedua orang tua kalian rasa bangga. Apakah itu tidak cukup agar menjadi motivasi bagi kita saat sedang menuntut ilmu? Agar apa lagi? Agar ada teman curhat. Ketika kalian curhat kepada cewek kalian, kepada pacar kalian, itu tidak akan mengubah apapun.
Tapi ketika kalian bangun malam, kalian ambil air wudhu, kalian jual sejadah, kalian salat di situ, dan kalian curhat kepada Tuhan pencipta alam yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya. Maka insya Allah semua masalah kalian akan terselesaikan. Udah sih, apa gunanya pacaran? Saya udah hidup 15 tahun di muka bumi ini. Belum pernah yang namanya ngerasain pacaran. Bukan karena ditolak, bukan. Kenapa? Karena Allah masih sayang sama saya. Jika Tuhan semesta alam ini masih sayang kepada hambanya, maka insya Allah hambanya akan dijaga dari hal-hal seperti itu, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa. Dan ingatlah, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Dan ingatlah, sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah dahsyat. Kalau ditanya sakit, ya jangan sakit. Tapi ada yang lebih sakit. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Begitu mau ke masjid, tiba-tiba ada yang dibahil. Lebih sakit. Lanjut. Sebelum lanjut, di sini saya mau nanya. Dari tadi saya ceramah di sini, kalian pada paham nggak? Paham? Paham? Ya, kalau udah paham, ngapain saya lanjutkan? Udah paham. Yang penting saya ke bawah aja. Saya tanya sekali lagi. Dari tadi saya ceramah di sini, kalian pada paham nggak? Nggak paham. Dari tadi saya ngomong nggak paham. Ngapain saya lanjut kok tambah nggak paham? Ya udahlah, mending saya akhiri saja ceramah saya pada malam hari ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada yang kesinggung, ya memang tujuan. Kepada Allah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.